Jadi buku ini memang betul-betul saya kumpulkan saat memang menghadapi kematian dan di Indonesia sahabat-sahabat pun banyak yang meninggal dunia. Saya kalau saya mati, kuburan saya di kaki almarhumah ibu saya. Saya pesan, kalau aku mati kebetulan pas lagi jadwal di Sumatera Utara, jenazahku bawa di dekat kuburan almarhum Ahmad. Kalau kebetulan pas jadi jadwal di Sulawesi, jenazah gak usah bawa pulang ke Riau karena tiket jenazah mahal. Susah panitia. Lagi pula kita mati terus di dalam pesawat, masa satu kargo sama sayur. Kalau mati, nyusahkan orang kan? Apa kata panitia? Ini Ustaz masih hidup aja susah ngurus izin, nggak mati sih Ustaz juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua penonton channel Cerita Untung. Alhamdulillah hari ini kembali kita akan live podcast dari Halal Move. Dan tentunya juga di sini agak sedikit berbeda karena kita akan membedah sebuah buku. Ya, buku yang ada di tangan saya ini judulnya adalah Ki-35 Kisah Saat Maut Menjemput dan akan langsung dibedah oleh penulisnya langsung. Siapa penulisnya? Langsung saja kita akan lihat sama-sama. Ya, inilah dia Ustadz Abdul Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini boleh tepuk tangan tuh teman-teman semua ya. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan sehat, tapi buku antum ini sepertinya kalau kita lihat judulnya sedikit menakutkan. 35 kisah saat maut menjemput. Memang ada berapa tipe maut menjemput, Ustaz? Buku ini saya tulis, bisa dilihat di kata pengantar. Itu 19 Juni 2019. Kita COVID itu Maret. Maret ya, Maret 2020. Terakhir kita ketemu di Solo, ya rumah Habib Novel. Atau pulang ke Pekanbaru langsung start. Antum meriang? Langsung start, gak boleh keluar rumah karena larangan apa istilahnya? Lockdown. Anaknya meriang, Ustaz. Ya. Jadi ketika banyak yang meninggal dan saya pun pernah merasakan itu hilang. Hari pertama terasa sakit tenggorokan. Lalu kemudian 3 hari setelah itu hilang penciuman. Lalu kemudian saya minum madu dengan minum minyak kayu putih. Akhirnya disitulah saya mikir nih kayaknya sekali dimati. Setelah saya kumpulkan beberapa kisah. Jadi karena banyak berita mati, kita pun merasakan. Ini jadi tepat 3 bulan setelah COVID. 3 bulan setelah lockdown. Karena waktu itu di rumah kan nggak keluar 6 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, baru selesai lockdown 6 bulan. Nah, jadi selama 3 bulan itu, tadi saya di rumah, saya kumpulkan beberapa riwayat dari mulai nabi-nabi, orang-orang soleh, bagaimana mereka menghadapi kematian. Karena kayak dia ini jangan lagi mati. Antum merasa begitu? Saya merasa gitu, saya tulis surat semua. Nanti kalau aku meninggal, pesan untuk anak, ini semua pokoknya ini kayaknya siap mati. Sekarang kita dua masih hidup. Masih hidup. Nah, jadi ini kenang-kenangan ya. Mati. Maka saya kumpulkan beberapa riwayat tentang Nabi, sahabat Nabi, orang-orang soleh, bagaimana mereka menghadapi kematian. Jadi buku ini memang betul-betul saya kumpulkan saat memang menghadapi kematian dan di Indonesia sahabat-sahabat pun banyak yang meninggal dunia. Ini di Kuala Lumpur tapi Ustaz ya? Waktu itu kan bolak-balik sering bulan buku ini saya tulis sebelum COVID. Sebelum COVID. Sebelum COVID bulan Maret, April, Mei, Juni ada keluar sekali, habis itu balik lagi. Nah, baru tapi saya cicil nggak sekali. Karena waktu itu nggak ada tapi apa peluang. Memang banyakkan online. Banyak online hanya di rumah. Iya, sempat kita lihat di YouTube tuh antum selalu live rutin ya waktu itu ya.
Udah nggak lagi sekarang sepertinya. Karena udah offline. Online Selasa malam Rabu nih. Masih sekarang? Masih. Dengan sidak. Kok sidak ya bersidak. Selasa malam Rabu jam 8 malam. Yes. Nah, sekarang Ustaz, kira-kira kisah mana yang akan dimulai mengenai kisah dari 35 kisah ini? Bisa dilihat di halaman 8. Halaman 8 Nabi Musa alaihissalam, kata beliau, inti lastu hajjaza'u lil maut. Saya tak takut mati. Nah, jadi kebanyakan apa sih yang mereka rasakan? Nabi-nabi itu, orang soleh itu apa ada rasa kekhawatiran? Kata Nabi Musa, saya tak takut mati. Walakinni ajza'u an yaibasa lisani an dzikrillah. Yang saya khawatirkan kalau saya mati, lidah saya jadi kering. Dan saya tidak lagi bisa menyebut. Kalau kita mati kan lidah kita kering. Dan kalau sudah kering, lidah saya tidak bisa lagi menyebut Allah. Itulah yang dia takutkan. Jadi dia bukan takut matinya, tapi takut anggota tubuhnya ini dan lidah tidak bisa menyebut Allah. Jadi ketika baca, oh ternyata itu yang mereka khawatirkan. Di halaman 9, Nabi Musa punya 3 orang anak perempuan. Apa kata Nabi Musa? Ya banati, wahai anak-anakku, inna bani Israel sayariduna alaikunna dunya. Bani Israel akan menawarkan dunia ke kamu. Hai anak Musa, inilah dunia untuk kamu. Fala taqbalna, jangan terima dunia. Jadi anaknya disuruhnya nanam kapas. Untuk apa nanam kapas? Nanti kapas ini akan pohon kapas ini akan besar dan mengeluarkan kapas. Ambil kapasnya dan buat jadi benang, benangnya tendang jadi kain. Lebih baik kamu jual kain daripada menjual harga diri. Jadi yang dia sayangkan itu untuk dirinya, lisannya, untuk luar dirinya anak perempuan. Maksudnya azab itu bukan mati, azab itu bukan sakit, azab itu bukan miskin. Azab adalah tidak merasakan nikmat zikir. Itulah azab. Kita lihat ada orang zikir soal nikmat, kita coba kok nggak nikmat ya, nggak merasakan nikmat zikir, nggak merasakan nikmat sodako, nggak merasakan nikmat ngaji, itu azab sudah ditarik. Dan Nabi Musa nggak mau nikmat lisan itu ditarik Allah. Dan yang dia khawatirkan, kita ingin melihat cara pikir Nabi Musa, apa yang ada di kepala Nabi Musa itu tentang kematian. Ternyata yang dia khawatirkan tidak seperti kekhawatiran kita. Kita khawatir mati, takut sakratul maut, takut nanti gimana. Yang dia khawatirkan hanya lidahnya gak bisa zikir dan anak perempuannya takut makan malam. Jadi hampir setiap kematian para tokoh ini, satu tokoh dengan tokoh yang lain beda. Oh, tapi ini sebuah pengajaran yang luar biasa ya. Orang yang dipikirkan bukan diri sendiri lagi kata mereka ya. Kalau hanya memikirkan diri sendiri, anania, keegoan, keakuan, kesayaan. Maka dalam Islam la yu'minu ahadukum. Kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kamu menyayangi saudara. La yabitu syab'ana. Kamu tidak beriman kalau kamu tidur kenyang, wajaruhu ila jabihi ja'il. Selalu dikaitkan dengan orang lain, orang luar diri kita. Seandainya Nabi Muhammad hanya memikirkan dirinya, dia di Jabal Nur menerima Iqra. Habis itu dia tak turun lagi ke Makkah. Karena nyaman kan? Nyaman di atas Jabal Nur itu. Apa itu turun ke bawah berhadapan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi Nabi turun berinteraksi sosial, ketemu dengan orang. Tidak ada nabi-nabi yang egois diri sendiri kan. Nabi Musa turut berhadapan dengan Fir'aun, menjadi pengepala kambing 8 tahun, penuh dengan kekembelengan alam, diberikan Allah SWT sampai akhirnya mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam juga turun berhadapan dengan penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan kaum yang meminta Tuhan secara nyata. Mereka tidak menghindar dari dunia. Mereka justru berinteraksi dengan dunia. Jadi sekarang kalau ada orang yang merasa dunia ini udah rusak, udah jahat, ya udahlah, akhirnya bersemedi pergi ke gunung. Terus dunia ini siapa yang mau perbaiki? Mau perbaiki kita.
Jadi nabi-nabi itu, orang-orang soleh itu adalah berinteraksi sosial. Oh, jadi nggak memikirkan diri sendiri ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ini bekerja banting tulang, bukan dirinya udah kesehatan yang gak, tapi demi keluarga, termasuk seperti itu. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, penjaga, nyari nafkah untuk 3 anak perempuan, fa anda bawud, didiri dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihitna, yang buat baik, falahul jannah, surgalah bagi. Jadi kalau bapak-bapak kepala rumah tangga ngasih belanja ke istri, ke anak, itu niatnya niat sodako, karena itu terhitung sebagai sodako. Kewajibannya gugur. Laki-laki kalau ngasih belanja ke istri karena kan wajib, tapi nilainya kalau dia hanya sekedar ngasih wajib, tapi kalau dia niat sodako, kewajibannya gugur dan dapat pahala sodako. Insyaallah. Luas juga ternyata nih. Itu tadi dari kisah Nabi Musa. Kita beranjak Ustaz. Halaman 26. Nanti kalau saya mati, kata Nabi, kata Abu Bakar Siddiq, kalau saya meninggal, bawa jenazah saya ke makam Nabi. Makam Nabi itu kan dalam kamar Aisyah. Bawa jenazah saya makam Nabi. Lalu kemudian di depan pintunya ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau kuncinya jatuh, pintu terbuka, masuk ke jenazah saya. Akhirnya mereka lakukan. Ketika dia meninggal, jenazahnya dibawa. Waqalu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sapatal qaflu, jatuh kunci pintu kamar tadi. Wat fatahal bab, terbuka pintu kamar Nabi, tempat makam Nabi. Wasami'a hatifun min dazil bait, ada terdengar suara. Kata suara itu, adkhilu al-habiba ilal habib, masukkan pencinta kepada yang dicinta. Masukkan sang pencinta, maksudnya jenazah Abu Bakar, kepada yang dicinta, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Fa innal habiba ilal habibi mustaqud, karena yang dicipta sedang merindu kepada yang pencipta. Artinya kalau kita betul berkasih sayang karena Allah, sesudah mati pun tetap bersaudara. Banyak orang temenan akrab pas sama-sama mancing, yang satu dapat ikan, satu enggak, udah gak akrab lagi. Banyak orang akrab ketika sama-sama kerja, yang satu pensiun, yang satu kerja, udah nggak enak lagi ngobrol. Banyak orang yang punya kedekatan, keakraban. Makanya ada pepatah orang Melayu, kasih sayang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara Anda berada. Kenapa kasih ibu sepanjang jalan? Karena memang ibu kemana aja jalan, sayang. Tapi kalau ayah di simpang jalan, artinya di simpang jalan, kalau ibunya meninggal, jalannya belok. Tapi kalau kasih saudara ada berada. Maksudnya, Mas Ari ada, saya ada, baru enak ngomong. Ada kepentingan. Anda berada, ada kepentingan karena ada sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu, kecuali pesawat kita. Nanti nggak ada. Ini kan cerita. Kalau kita enggak, alhamdulillah, masya Allah. Boleh tepuk tangan Ustaz. Kalau di masjid nggak bisa tepuk tangan nih, mau di sini boleh tepuk tangan. Masya Allah. Ini setiap kisahnya kenapa ada rasa-rasa sentuhan-sentuhan yang ini ya, harukan, apalagi berhubungan dengan Rasulullah. Halaman berapa sekarang Ustaz? Ya. Yang paling saya ingat kematian itu adalah kematian yang terakhir itu. Nanti kita acak aja ya di jaringan di awal. Coba buka di halaman 131 ya. Yang udah bawa bukunya punya kesempatan diteken sama UAS. Makanya saya dibeda ingetin bawa bukunya ya. 131. Di halaman 131 ada seorang laki-laki namanya Hajjaj bin Yusuf. Gimana Hajjaj bin Yusuf ini? Hajjaj bin Yusuf berhasil menangkap gerombolan Ibnul As'as. Dia duduk memancung kepala mereka sepanjang hari. Hobinya membunuh. Jadi dari pagi sampai sore dia duduk, sakit kan nggak kuat lagi berdiri. Dia duduk aja mancung kepala orang.
Biasanya orang hobi bola, hobi basket, kan hobi mancung. Mancung kepala orang. Jadi kalau ada orang sekarang suka membunuh orang, suka menyakiti, sengaja saya ungkap di ujung tuh Hajjaj bin Yusuf itu bukan orang. Bagaimana kejamnya dia Hajjaj bin Yusuf? Dia di halaman 132. Hajjaj bin Yusuf mendengar ratapan dari suatu rumah, dia hancurkan rumah tersebut. Ketika anaknya meninggal, saudaranya merata, dia suka mendengarnya. Acap kali dia mengungkapkan bait syair, adakah anakmu itu tak lain adalah anak manusia, bersabarlah, yang telah wafat tidak kembali, janin orang mati. Ketika Hajjaj akan meninggal dunia, lalu kemudian dibawa peramal kepadanya. Apakah menurut ilmu kau anak raja yang akan mati? Kata peramal itu, ya, tapi bukan kamu. Kata Hajjaj, bagaimana kau tahu? Kata peramal itu, karena yang mati itu bernama Kulai. Al-Hajjaj berkata, akulah yang akan mati itu, karena namaku waktu masih kecil Kulai. Lalu kemudian ketika dia melihat wasiat, Hajjaj bersyair, ini wasiatnya, orang yang sebelum kita telah merasakan kematian ini, kita pun akan merasakan kematian seperti mereka pergi. Hajjaj ini penyakitnya luar biasa. Dipanggil dokter untuk periksa, dokter ngambil daging. Ambil daging, diikat dengan benang. Diambil daging, diikat dengan benang. Lalu kemudian, maaf, dimasukkan ke dalam duburnya. Seperti memasukkan obat untuk anak kecil yang mekret. Dia kayak obat dari bawah. Dimasukkan daging ini ke dalam duburnya. Lalu kemudian dibiarkan beberapa saat. Setelah itu ditarik lagi. Setelah ditarik, daging itu menempel ulat-ulat. Sama seperti kita ketika masukkan ke sungai, tiba-tiba datang piranha. Ada tuh videonya di sungai Amazon. Iya benar. Cuma ini bayangin bukan masuk ke sungai, Zat. Masuk ke dubur. Ulat itu nempel. Artinya ulat semua nih di usus, di dalam lambung Hajjaj yang hobi membunuh. Lalu kemudian apa yang terjadi pada Hajjaj dengan penyakitnya itu? Hajjaj mengadukan penyakitnya kepada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, aku sudah melarangmu supaya jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang soleh. Orang soleh dibunuhnya. Tapi kau pelanggar. Apa kata Hajjaj? Wahai Hasan, aku tidak memintamu agar berdoa kepada Allah supaya dia melepaskan saya. Saya tidak minta kamu supaya doa supaya saya sembuh. Lalu saya mintamu agar berdoa supaya Allah segera mencabut nyawa saya. Tolong doakan sama Allah supaya saya cepat mati. Lalu kemudian Imam Hasan menangis sangat kuat. Hajjaj merasakan sakit itu dalam kondisi demikian selama 15 hari. Dengan khusus berulang itu, Al-Hajjaj meninggal pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bulan Syawal. Usianya 53 tahun. Dan penyakit yang mengerikan itu terjadi kenapa? Karena dia zolim pada orang. Jangan zolim. Jadi pelajar. Jadi isi buku ini tidak hanya orang baik, tidak hanya nabi, sahabat, tapi juga orang-orang jahat juga ada. Tapi cuma satu orang jahat. Nanti insya Allah saya mau khusus mengumpulkan sakratul maut orang jahat. Oh. Beliau ini meninggal dalam keadaan terlaknat berarti. Keadaan dia tetap muslim. Dia muslim. Tapi dia pernah membunuh Muhammad Rasul, orang-orang soleh, zolim, menganiaya. Al-Hajjaj memberitahukan tentang dirinya bahwa kenikmatan terbesar di halaman 131. Abad 131. Apa kenikmatan terbesar bagi Hajjaj? Kenikmatan terbesar dalam hidupnya adalah menumpahkan darah dan melanggar hukum. Jadi ada orang hobinya memang menumpahkan darah. Apa hobi kamu? Gini juga kalau kita punya kawan baru kenal, tapi kau apa? Membunuh kau. Tapi muslim ya? Muslim. Jadi ada yang mati ada yang mati gak ada yang mati harum semerbak. Ini adalah contoh-contoh proses kematian yang tentunya juga ada yang indah, ada yang ternyata ini baru dengar saya cerita.
Yang dubur tadi dikeluarkan kemudian banyak belatung itu. Ada kematian Nabi, ada kematian sahabat Nabi, ada kematian orang soleh, ada kematian orang zolim. Nah, pembaca buku ini tolong rencanakan ingin kematian yang bagaimana. Kira-kira kalau dikasih kertas masing-masing, maunya tadi dikasih kertas sama pena, kita mau baca apa wasiat kematian mereka. Apa yang mereka inginkan. Mas Ari, untuk juga selesai ini kira-kira ingin mau modelnya bagaimana? Tapi memang ini memancing ya. Karena seringkali orang kalau udah cerita mati itu kan orang lain kan. Saya sebagai ustaz cerita mati. Ingatlah mati. Ingatlah mati. Kan orang yang mati kan. Ya. Kalau saya enggak. Saya kalau cerita mati itu saya yang mati. Setelah membaca buku ini, saya berpikir nanti aku mati gimana? Apa yang mesti aku lakukan? Apa yang mesti siap? Mas Ari sudah siap kayak kafan. Saya sudah pernah di-endorse itu. Udah pernah di-endorse. Enggak, di rumah ada kayak kafan. Ada. Kalau dulu nanti saya kasih. Siap kayak Ka'bah. Tanahnya udah siap, tanah di mana? Tanah belum, Ustaz? Saya udah siapkan. Saya kalau saya mati, kuburan saya di kaki almarhumah ibu saya. Saya pesan, kalau aku mati, kebetulan pas lagi jadwal di Sumatera Utara, jenazahku bawa di dekat kuburan almarhum Muhammad. Kalau kebetulan pas jadi jadwal di Sulawesi, jenazah gak usah bawa pulang ke Riau, karena sikat jenazah mahal. Susah panitia. Lagi pula kita mati terus di dalam pesawat, maka masa satu kargo sama sayur. Koper. Kalau mati, nyusahkan orang kan? Apa kata panitia? Ya ini Ustaz masih hidup aja susah ngurus izin, gak mati Ustaz juga. Lah, Ustaz, tapi boleh nggak sih saya tuh berharap, Ustaz? Saya tuh pernah punya impian, saya berharap dikubur di Baki. Berharap meninggalnya di sana. Di Makkah. Di Madinah. Banyak yang berharap meninggal di Makkah, memang meninggal di Makkah, di antaranya ulama, gurunya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia orang Mesir. Menurut logika akal orang Mesir gak akan mungkin meninggal. Tapi apa yang terjadi? Pas lagi seminar internasional, meninggal di Saudi Arabia, dimakamkan di Baki. Ada cara Allah. Bangun sudah tua, di sarang. Menurut logika akal, beliau akan meninggal di Indonesia. Tapi apa terjadi? Pas lagi ibadah haji, meninggal dimakamkan di Baki. Dia meninggal dimakamkan di Ma'la, di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi mudah-mudahan kita sesuai dengan niat kita dimatikan di tempat itu. Saya gak nyangka kalau Mas Ari Untung ingin meninggalnya di kemarin itu qadarullah sama teman-teman kita umrah itu kita ada ngambil sesi kesempatan untuk ngiringin jenazah. Pemakaman di Baki. Memakani Baki itu mengharukan jadi teman-teman tuh. Kenapa Baki? Kenapa bukan Makkah? Karena saya dengar Rasulullah pernah mendoakan yang dikubur di Baki. Diangkat lebih awal katanya. Dan didoakan Rasulullah kan pasti nggak akan meleset itu. Jadi Mas Hari itu dulu Makkah itu sebelum tahun 1924 revolusi King Abdul Aziz itu 1924. Sebelum 1924 itu Makkah itu adalah otonomi khusus namanya Hijaz, dipimpin oleh Syarif. Syarif itu keturunan Nabi dari jalur Husain, maka namanya Syarif Husain. Jadi ada satu jamaah dari Indonesia gak mau pulang. Jamaah dari Indonesia ini habis haji, habis umrah, gak mau pulang. Fatih tanya, kenapa gak pulang? Nunggu mau mati di Makkah. Akhirnya dibawa ketemu dengan Syarif Husain. Ketemu dengan Syarif Husain ditanya, kenapa kamu gak mau pulang? Saya mau mati di sini. Lalu kata Syarif Husain, besok pagi kamu akan berubah dia. Malamnya dia tidur, dia mimpi. Mimpi melihat ada jenazah yang dari Makkah dibawa keluar. Ada jenazah yang dari luar dibawa ke Makkah. Setelah itu besok paginya dia bilang, saya mau pulang. Kenapa? Karena menurut mimpi yang dia lihat itu, walaupun meninggalnya di Makkah, kalau nggak baik tetap dibawa keluar Makkah. Walaupun di luar Makkah, kalau baik tetap dibawa. Jadi saya menduga Mas Ari Untung nggak mau di Makkah itu karena nggak mau satu tanah dengan Aulia Al-Ula. Kena juga kita. Iya, kadarullah emang kita datang ke makamnya Abu Lahab. Abu siapa? Perang Badar? Musuhnya Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Iduknya orang munafik. 114.
114. Imam Bukhari meninggalkan wasiat kepada kami. Kafani aku dalam 3 helai kain putih. Saya pun berpesan seperti pesan Imam Bukhari. Kalau aku mati, kafani aku dengan 3 helai kain putih. Kain yang sudah saya siapkan. Kain haji saya kemarin 3 helai sudah saya siapkan. Kafani aku dengan 3 helai. Tidak ada gamis dan tidak ada imamah. Jadi kalau pakai gamis, tidak ada pakai sorban. Kami melaksanakannya. Ketika kami telah memakamkannya, keluar harum semerbak dari makamnya. Lebih harum dari kesturi selama beberapa hari. Kemudian terlihat awan putih di atas. Ada awan putih di atas makam. Orang-orang pun datang dan merasa kagum. Adapun tanah makamnya, orang mengambil hingga makam terlihat. Semua yang ziarah ngambil tanah. Akhirnya makam Imam Bukhari itu berlobang karena tanahnya diambil. Kami tidak mampu menjaga makamnya. Kami tidak sanggup. Kami tancapkan kayu bersinar. Tidak seorang pun mampu sampai ke makamnya. Mereka mengambil tanah di sekitar makam. Karena tanah di atas kuburnya itu gak bisa diambil. Yang di pinggir-pinggir pun mereka ngambil untuk ngambil barokah. Mereka tidak sampai ke makamnya. Harum semerbak terus hingga menjadi bahan cerita penduduk negeri. Mereka merasa heran. Orang-orang yang dulu berbeda pendapat dengannya muncul. Yang dulu mau fitnah datang ke makam Imam Bukhari. Mereka bertobat dan menyesal atas perbuatan mereka dulu. Karena telah mencerah masalah mazhabnya Bukhari. Imam Bukhari meninggal dunia pada hari Sabtu. Malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Jadi kalau malam hari raya, malam bahagia, kebahagiaan yang paling indah adalah mati Husnul Fatimah malam itu. Ketika salat Isya, ia dimakamkan pada hari Idul Fitri setelah sholat zuhur tahun 256 Hijrah. Ia hidup selama 62 tahun kurang 13 hari tidak sampai seusia Nabi Muhammad SAW. Itulah Imam Ahlussunnah wal Jamaah, kitab tersohih di dunia, Imam Sahih Al-Bukhari. Demikian Bang. Jujur saya baru denger ini. Jujur peninggal beliau nih luar biasa ternyata ya. Jadi memang orang soleh sih ya. Tapi belakangan saat ini mungkin agak sedikit berbeda dengan dengan buku antum. Saya baru dengar ada perawi hadis yang difitnah belakangan. Imam Bukhari atau Imam mazhab yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi mau diangkat jadi hakim. Nggak mau, akhirnya ditangkap. Kamu mau jadi hakim atau nggak mau? Nggak mau, tangkap. Makanya untuk kalau nanti ditelepon diangkat jadi hakim, terima aja. Saya nggak mau terjadi seperti yang terjadi pada Imam Hanafi ya. Habis Imam Hanafi, Imam Malik. Imam Malik juga begitu. Akhirnya Imam Malik itu dicabut. Imam Malik. Lalu kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dituduh Syiah. Lalu diikat lehernya pakai tali besi. Berjalan dari Yaman ke Baghdad. Yaman di bawah. Atas Makkah, Madinah, ke kanan Baghdad. Jalan kaki sampai darah melengket di lehernya. Sampai akhirnya di Baghdad ketemu dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketemu dengan ar-Rasyid, Assalamualaikum. Titik, gak pakai warahmatullah. Imam Harun, Khalifah ar-Rasyid tanya, kenapa cuma Assalamualaikum? Gua gak pakai warahmatullah. Karena rahmat Tuhan tidak ada bersama orang yang menyiksa sampai darah. Akhirnya dia jelaskan bahwa ini sebuah fitnah. Akhirnya Imam selamat. Imam Hanafi kena fitnah. Imam Malik kena fitnah. Imam Syafi'i kena fitnah. Imam Hambali kena fitnah oleh raja yang berakidah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu bukan kalam Allah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali mengatakan Al-Quran kalam Allah. Tanya Ahmad bin Hanbal, Al-Quran ini kalam Allah atau tidak? Al-Quran kalam Allah. Ditangkap, disiksa, dicambuk. Sampai anaknya bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, ayah saya sebelum masuk penjara sholat sunatnya salah zami afirok 300 rakaat. Tapi setelah masuk penjara disiksa kena cambuk, dia sholatnya duduk 150 rakaat. Jadi ulama-ulama itu, kalau ada ulama yang tidak dicaci maki, tidak dibenci, perlu diragukan keulamaan. Karena menjadi ulama itu adalah dia Nabi SAW, permusuhan. Ini untuk menguatkan hati Bastari itu karena dia kebanyak.
Saya ini datang ini sebenarnya untuk menghibur beliau. Ah, Antum sih dengar cerita dari siapa saat? Anda kan main medsos juga. Oh iya siap masuk. Malah kita yang dibaca bukunya katanya, Masya Allah, luar biasa ya. Ada yang terakhir kalau nggak salah, salah satu juga tuh perawi hadis Abu Hurairah nggak salah juga difitnah juga. Abu Hurairah difitnah oleh Syiah karena sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Masa iya dia berteman dengan Nabi cuma 3 tahun? Dia kan masuk Islam tahun ke-7, 8, 9, 10 Nabi meninggal. Masa iya 3 tahun hadisnya lebih 5.000? Mas Hari ngikuti kajian saya dari pagi sampai siang. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya. Ada 5 kajian. Satu kajian Mas Hari hafal 3 hadis. 3 kali 5? 15. 15 kali 365? Coba buka kalkulator. Iya, ada 3.000 itu. 3.000 lebih malah. Sebentar ya. Berapa? Andai 75 Sat. Andai satu hari 15 hadis. 15 kali 365. 5.400 hadis 1 tahun. Abu Hurairah dengan Nabi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun guys. Kok jadi kayak content creator? Itu baru hadis qauli. Hadis itu ada 3. Ada hadis qauli, ada hadis takriri, ada hadis fi'li. Hadis fi'li perbuatan Nabi. Dia kan ikut terus dia. Iya. Ikut terus dia Nabi. Nah, jadi sebenarnya orang yang memfitnah Abu Hurairah itu, ya waktu Tuhan bagi-bagi otaknya kadang. Karena nggak bisa mikir. Bukunya mungkin bisa ditekan sama Ustadz. Iya. Ada mau nanya apa udah? Ada? Baru kali ini keluarganya Tengku Wisnu ya. Nabi suami istri jadiin kakak adik ya. Adam kakaknya, Hawa adeknya. Ya Ustaz, mungkin ada pesan terakhir Ustaz sebagai kesimpulan Ustaz. Pesan saya man syadza finnar, jangan sendirian. Sendirian cepat masuk neraka. Jadi berjamaah. Yang sudah bergabung dengan jamaah apapun musyawarah, apapun nama jamaahnya, alhamdulillah. Yang belum bergabung berjamaah, gabung dengan berjamaah. Selama jamaahnya itu Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah berjamaah, pertama hijrah dulu. Setelah hijrah, bergabung dengan jamaah, jangan sendirian. Setelah berjamaah, istiqamah. Setelah istiqamah, insya Allah kita ini semua husnul khawatir. Bersama kita di dunia, bersama nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Al-Hazir ni yang turian yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu. Wa ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma qsim lana min khasyatik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami. Ma yahulu bainana wa baina ma'asi. Dengan rasa takut itu menjadi penghalang antara kami dan perbuatan maksiat. Wa bit ta'atika ma tuballighuna bihi jannata. Tanamkan rasa taat dalam hati kami. Dengan taat itu mendekatkan kami kepada surgamu. Wa minal yaqini ma tu'awwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami. Dengan rasa yakin itu terasa ringan segala ujian-ujian di dunia. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga kami menjadi rahmat, menjadi nikmat bagi kami, bukan menjadi laknat bagi kami. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, jadikan kematian ini membuat kami bersih, berhenti dari segala dosa-dosa. Kama jama'tana fi hadzal maka, sebagaimana kau kumpulkan kami di tempat ini, fajma'na ma'al habibil mustafa, kumpulkan kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khdimna bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan patut penutup menakapuyu di pit selasi. Thank you dan terima kasih. Masya Allah. Tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.